dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali berkegiatan di IGA Radio ini bertepatan pada 29 Ramadan 27 Ramadan, mohon maaf, 1443, tepatnya 29 April 2022. Begitu pula salawat dan taslim kita senantiasa curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan. Beliau adalah tauladan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga insya Allah lewat ajaran beliau semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita nanti dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang setimpal dengan amalan-amalan perbuatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah, yaitu menyampaikan pesan-pesan agama dengan judul urgensi dan hakikat silaturahim puasa Ramadan. Saudagar IGA Radio yang sama-sama berbahagia, melihat dari judul ini, urgensi, pentingnya, dan apa sih hakikat daripada silaturahim itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Artinya ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, akhrajahu Bukhari. Artinya barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan diundurkan ajalnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Hadis dari Bukhari. Saudagar IGA Radio serta pemirsa yang kami muliakan, sebelum terlalu jauh berbicara, tentunya kita perlu tahu apa sih yang dimaksud silaturahim itu. Silaturahim ini berasal dari bahasa Arab, yang kalimatnya ada dua, silah dan rahim. Silatu dan rahim. Silah itu sendiri berarti atau dalam artian atau artinya
adalah menyambung, ya, menyambung. Sedangkan rahim itu sendiri adalah rahim seorang ibu, ya, tempat janin seorang ibu, rahim. Ini arti kiasan, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa diartikan kerabat, ya, diartikan kerabat. Jadi silaturahim ini definisinya adalah menyambung hubungan kerabat. Jadi perlu kita tahu betul apa itu silaturahim. Menyambung hubungan kerabat. Saudagar IGA Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan inilah perlu kita menyambung kembali silaturahim kepada kerabat kita yang putus. Nah, jadi tadi ada hakikat, ya, hakikat silaturahim itu sendiri. Ternyata hakikat silaturahim itu adalah menyambung hubungan kerabat yang putus, ya. Jadi kalau kita mampu menyambung hubungan kerabat kita ini yang putus, inilah namanya hakikat daripada silaturahim itu, ya. Menyambung hubungan kerabat. Nah, kerabat itu yang mana sih, ya? Jadi dalam Islam itu kerabat itu, ya, yang dimaksud adalah muhrim kita, kerabat dekat. Inilah yang harus kita perbaiki silaturahim kita, ya. Silaturahim kita harus perbaiki kepada kerabat yang dekat dulu. Siapa itu mahram kita? Ya, muhrim kita itu tentu kita sudah tahu semua bahwa yang tidak bisa menikah dengan kita. Saudagar Radio IGA yang kami muliakan. Jadi tentu kita sudah tahu siapa sih yang tidak bisa menikah dengan kita. Tentu saudara kita, ya. Yang paling penting adalah ibu bapak kita, ya, nenek kita. Jadi ulama berpendapat bahwa 4 susung ke atas bapak, ya, bapak ke atas itu masih dianggap masuk kerabat dekat. Jadi ini sangat penting. Dan ternyata di hadis lain dikatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Luar biasa ini. Pentingnya silaturahim dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Jadi mungkin kita bertanya, walaupun kita puasa tidak masuk surga, Ustazah? Iya, walaupun puasa tidak masuk surga. Walaupun sholat, iya. Kenapa? Karena ini sudah ada tekanan tadi, penegasan dari Rasulullah SAW bahwa la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga bagi yang memutuskan silaturahim. Hadirin hadirat pemirsa Radio IGA yang kami muliakan. Nah, dalam silaturahim ini ada beberapa yang tahap kita lakukan dalam
memperbaiki silaturahim ini. Yang pertama adalah kita bersilaturahim dengan perbuatan. Kita bersilaturahim dengan perbuatan. Apa sih contohnya itu silaturahim dengan perbuatan? Seumpamanya kita ada arisan keluarga, ya. Apakah itu pertemuannya sekali sebulan, ataukah 2 kali sebulan, ataukah sesuai dengan kesepakatan kita? Dan yang masuk di situ kelompok arisan adalah hubungan kerabat, ya. Kerabat itulah yang dikatakan silaturahim kerabat melalui perbuatan. Artinya berkunjung, saling mengunjungi, ya. Saya ingat itu waktu masa kecil saya, dulu nenek saya itu sering sekali kita dibawa kepada keluarga untuk diperkenalkan bahwa ini keluargamu, jangan sampai nanti besar kamu nak kau tidak kenal lagi keluargamu. Ternyata di balik itu luar biasa hikmahnya. Kenapa? Karena ternyata silaturahim itu wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya. Tidak boleh kita artinya menganggap sepele ini, ya. Sesuai tadi itu definisi yang saya sebutkan, ya, bahwa silaturahim itu adalah menyambung hubungan kerabat yang putus. Inilah hakikat, karena tadi judulnya dan hakikat, ya, urgensi dan hakikat silaturahim. Urgensinya itu penting karena apa? Dia wajib kedudukannya dalam ajaran agama Islam. Nah, tentu kita tahu bahwa yang wajib itu apabila kita tinggalkan mendapat dosa, dan kalau kita laksanakan mendapat pahala, ya. Saudagar Iga Radio yang sama-sama berbahagia. Jadi itu contoh tadi, saling berkunjung. Usahakan ada pertemuan kepada kerabat, ya, sehingga tadinya ada yang putus mungkin karena masalah warisan, seumpamanya. Masalah warisan inilah yang luar biasa untuk mengembalikan yang bertikai tadi ini. Sekiranya kita mampu menjalin dalam bulan suci Ramadan ini silaturahim kembali, tadinya putus maka kita sambung kembali. Inilah luar biasa pahalanya, ya, luar biasa pahalanya. Berarti betul-betul Ramadan bagi kita ini sudah bermakna luar biasa. Karena kenapa kita diajak untuk melaksanakan atau kembali kepada perbuatan yang kurang baik menuju ke yang baik, dan yang sudah baik kita akan menjadi lebih baik lagi, ya. Pemirsa Radio Iga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah silaturahim dengan ucapan. Jadi kita sering-seringlah, karena sekarang sudah canggih, ya. Ada HP, kita sering tanya bagaimana kabar di sana. Kalau kita tidak sempat berkunjung, kenapa? Mungkin karena kesibukan. Jadi jangan lupa menyapa, ya, menyapa. Bagaimana kabar? Sehat-sehatkah atau bagaimana? Sehingga nyambung kita punya silaturahim, ya. Dan contoh yang lain selain kita menyapa, bisa juga kita memberikan dakwah kepada kerabat kita, ya. Dakwah itu sendiri disampaikan dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Jadi ini pengaplikasian dalam persyaratan yang kedua tadi, yaitu menyampaikan ucapan, menyapa dengan ucapan. Jadi kita bisa menyampaikan kepada kerabat kita bahwa yang baik ini yang perlu kita laksanakan dan yang dilarang oleh ajaran agama yang harus kita jauhi. Pemirsa Radio IGA yang kami muliakan, yang ketiga adalah kita bersilaturahim dengan harta. Bersilaturahim dengan harta kepada kerabat kita ini, contohnya kita memberikan hadiah, kita berkunjung sambil menyampaikan kebenaran kepada kerabat kita, terus kita juga dapat bawa oleh-oleh. Sudah tercover ketiga tadi ini. Jadi sungguh perasaan kita itu adalah bahagia. Sekiranya dalam pertemuan kita punya silaturahim ini, alangkah bagusnya kalau pertemuan itu diselingi dengan dakwah Islamiyah, sehingga kita tidak terlena dengan jangan sampai kalau kita ketemuan akhirnya menimbulkan lagi gosip yang tidak berarti, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini. Hadirin dan hadirat IGA Radio yang kami muliakan, semoga dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa memperbaiki silaturahim kita sesuai dengan anjuran hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana hati ini senantiasa terikat dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nantinya kita akan kembali kepada Allah dengan menghadap secara husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan pada hari ini, bahwa yang pertama adalah silaturahim itu adalah hukumnya wajib bagi kita umat Islam, apalagi kalau ada yang putus di antara kerabat kita, mari kita sambung kembali, dan siapa yang duluan memulai itu yang lebih diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ternyata silaturahim itu bisa merubah nasib kita, sehingga tadi dikatakan dalam hadis bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silahkan bersilaturahim dengan kerabat. Saya kira untuk kesempatan yang berharga ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudagar IGA dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama ceramah atau pada pembuka pada awal hikmah Ramadan pada hari ini, dengan judul atau tema urgensi dan hakikat silaturahmi puasa Ramadan. Iya, menarik sekali. Tadi kita dengarkan bahwa silaturahmi ini harus kita jaga. Iya, silaturahmi antar sesama. Iya, iya, ini perlu kita jaga.
Ini sambil kita sebentar kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita di acara Hikmah Ramadan untuk bincang-bincang, dan untuk Anda yang ingin bertanya silakan Anda bisa bertanya melalui WA atau komentar di halaman Facebook IG Radio. Iya. Jadi nomornya 0811448821. Setelah iklan kita akan balik kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, bulan berbagi, dan bulan suci yang kita nanti-nanti. Segenap masyarakat baru yang saya cintai, alhamdulillah, mari menyambut bulan Ramadan tahun ini. Anugerah ini insyaallah kita akan isi dengan puasa Ramadan dan ketaatan beribadah, tadarusan dan saling berbagi, perbanyak zikir dan saling mendoakan. Semoga kita mendapatkan gelar takwa. Alhamdulillah, memasuki bulan Ramadan ini, pandemi COVID-19 yang sudah dapat tertangani dengan partisipasi masyarakat untuk vaksinasi telah mencapai 84,9%, dan insya Allah dengan terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok baru terbebas dari wabah yang menghambat kita 2 tahun terakhir. Insya Allah Ramadan tahun ini pemerintah Kabupaten Baru memanggil kita semuanya, mari memakmurkan masjid dan isi bulan suci ini dengan sepenuh ibadah. Gemakan suasana bulan penuh berkah ini dengan panggilan suci, dirikan salat tarawih berjamaah dan tradisi Islami Bugis baru. Gelorakan napas keagamaan baru dengan ceramah agama, pengajian, dan gema zikir yang terdengar ke semua. Dengan satu harapan, tetap patuhi disiplin protokol kesehatan, gunakan masker dan siapkan media cuci tangan. Perhatikan kebersihan sarana ibadah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita menggapai kemenangan yang dijanjikan di akhir nanti. Menang dalam mengendalikan hawa nafsu sendiri dan juga menang melawan ujian pandemi COVID-19 ini. Insya Allah, semoga kita semua mencapai gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Haji Suwardi Saleh, Bupati Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Haji Jamarudin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Ya, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara, memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat, antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda. Saudagar IGA Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru dan Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia.
Ya, kita kembali lagi di Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan ini terselenggara atas kerjasama IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru, kemudian Pemerintah Kabupaten Baru, Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, dan didukung oleh Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, Ustazah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa hakikat silaturahmi di bulan puasa ini, ya, ada tentunya nikmat yang diperoleh seorang dalam menunaikan ibadah puasa, ya, tentunya untuk menjaga silaturahmi ini. Ya, Ustazah, apa kenikmatan yang tentunya di bulan Ramadan ini, di bulan puasa, kita tetap menjaga silaturahmi ini? Ya. Baik, kenikmatan dalam bulan suci Ramadan ini hubungannya dalam menjaga silaturahim. Ya. Tentunya ada kebahagiaan tersendiri apabila kita senantiasa menjalin silaturahim ini. Selalu ada perasaan bahagia. Tidak ada rasa ganjal dalam diri kita, sehingga kebahagiaan tersendiri itu dalam menjalin silaturahim tentu tidak ada dalam diri kita itu tidak ada halangan untuk senantiasa bergaul dengan kerabat kita ini. Ya. Dan Ramadan ini pula bagaimana kebersamaan kita dalam kegiatan Ramadan ini, utamanya dalam sholat berjamaah itu Pak, kita lihat bahwa kebersamaan kita dalam bulan suci Ramadan ini sungguh luar biasa, dan kebersamaan ini, berjamaah ini, apabila seumpamanya suatu saat karena kita ini adalah manusia biasa, ya, menyinggung seumpamanya perasaan yang kita tidak sengaja menyinggung, ternyata kerabat kita ini tersinggung dengan perkataan kita. Disinilah bagaimana pengendalian diri untuk berani mengucapkan bahwa maaf kepada kerabat kita sehingga terjalin kembali. Dan sekiranya kita seumpamanya belum dimaafkan, minta maaf lagi, sehingga Allah memberikan nanti kemuliaan pada orang yang meminta maaf. Ya, jadi jangan bosan untuk meminta maaf kepada kerabat kita yang putus, sehingga insya Allah Allah memberikan kebahagiaan tersendiri, karena sesungguhnya itu kebahagiaan adalah ketenangan jiwa. Saya kira seperti itu. Iya. Baik, Ustazah. Ada WA ini yang masuk. Iya. Iya, dari 0811 33 sekian. Pertanyaannya begini, Ustaz. Iya. Maga nih rokok, nabombe ki. Nabombe ki, denewa ki ada. Iya. Nah ini mewah melok mi mewah ada. Iya. Ya, tapi dek na gak kesana, dek na akasiaga nih melo maga jalin silaturahmi, tapi dek nelok mewah ki ada. Dek nelok mewah. Ya, maga nih Ustaz. Oh, iya, pertanyaannya
ini. Terima kasih pertanyaannya, dan inilah yang biasa memang terjadi Iya, di iya. kalangan masyarakat kita. Iya. Artinya kalaupun kita sudah Meminta maaf. meminta maaf, terus berapa kali minta maaf, lantas tetap kita tidak diajak bicara, yang jelasnya yang minta maaf itu adalah tidak Allah tidak menurunkan kemuliaan kepada dia, akan tetapi dia justru mengangkat kemuliaan kepada orang yang pertama memohon maaf. Jadi barangkali dengan bulan suci Ramadan ini, ya, mudah-mudahan turun inayah kepada kita semua. Usahakan nyambung sehingga luluh hatinya, dan kalaupun belum luluh kita doakan ya, karena doa itu bisa merubah prinsip seseorang dengan betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa betul-betul saya ingin menyambung kembali silaturahim yang terputus, dan jangan sakit hati juga. Sudah beberapa kali diomong hendak, akhirnya dicerita lagi. Kasih aga ni nasa ngelo wanu na dek metohan elo nasa mewa ka ada. Ndak usahlah ditambah lagi cerita-cerita yang membuat semakin jauh, ya. Jadi kita bagaimana berusaha memperbaiki diri dengan catatan janganlah diungkap bahwa sudah beberapa kali saya mau ajak bicara, apalagi kalau diceritakan lagi sama teman sendiri. Akhirnya teman sendiri juga menyampaikan lagi kepada orang tersebut bahwa komito garik makat do. Ini menambah. Jadi bulan Ramadan ini bagaimana kita meningkatkan itu tadi yang saya katakan, bahwa dari perbuatan yang kurang baik kita bagaimana caranya pengendalian diri untuk menjadi lebih baik lagi dibanding yang dulu itu. Jadi bagaimanalah diusahakan berkunjung. Siapa sih yang tidak luluh hatinya kalau memang kita ingin ikhlas betul-betul, ingin menyambung kembali, insya Allah Allah Maha Penyayang kok kepada hambanya, Allah Maha Pengasih. Saya kira seperti itu. Iya. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Ustazah. Wah, ya, ajak tanu senah tageri lokai di ya bolana atau malok dampeng ya. Napa ajakna sangi anu i serema kada polen akasiaga nak lokai de matoneng kan. Iya, ajakna nih pau. Iya, tapi berusaha terus ya untuk meminta maaf. Iya. Ya, baik saudara Iga, untuk Anda yang tentunya masih mendengarkan Iga Radio saat ini, kami ucapkan terima kasih, dan tentu juga untuk yang ingin bertanya lagi silakan Anda bisa layangkan telepon atau WA melalui 081144882211. Iya. Bagaimana ini Ustadz kalau kan ini di media sosial ini perkembangan zaman kan sudah canggih dengan namu alele takmi ya, biar kita sendiri di rumah atau di mana saja bisa kita menyinggung orang lain dengan HP ya, dengan mengetik di WA, di grup WA, dengan mengetik di media sosial ini ya. Ini bagaimana ini hukumnya Ustadz? Kalau seumpama kita menyinggung atau apakah di media sosial apa mega tuh biasa wita sereto engkau tahu maka sene
weh natungke-tungken apalagi ular ramalangi Iya, Ustaz. betul, betul. Iya. Iya. Nah singgung-singgung nih makedaga. Iya. 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 Iya, terima kasih banyak. Itulah sebenarnya media sosial ini, kalau kita ingin mempergunakan dengan baik, dengan jalan Bijak. ke agama, Iya. iya, kita insya Allah dengan media sosial ini kita akan lebih berkualitas lagi keagamaan kita. Akan tetapi kalau kita salah gunakan media sosial ini dengan catatan mempergunakan seperti apa yang tadi dikatakan, saya pikir inilah nanti yang membuat cikal bakal lagi untuk lebih mendalam lagi putusnya kekerabatan ini, putusnya silaturahim ini. Jangan sampai putus silaturahim. Kalau bisa media sosial ini dipergunakanlah ke arah yang lebih baik, ya, sehingga insya Allah kualitas kehidupan kita di dunia ini akan kita dapatkan nanti di akhirat. Karena sesungguhnya hidup ini adalah cobaan dan ujian. Jadi media sosial juga itu adalah cobaan yang luar biasa. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya. Mau kita ke arah yang selamat dunia dan akhirat, silakan. Iya, tinggal kita menyikapinya. Jadi bagaimana kita ini mempergunakan media sosial dengan kita ingin bagaimana hidup kita ini selamat dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Karena insya Allah pasti kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Saya kira seperti itu. Iya. Ya, dan ini Ustaza, apalagi ini saya lihat ada baliho-baliho di luar itu bilang halal bihalal. Betul. Ya, Iya. di setiap apakah di alumni sekolahnya, ya, alumni atau adakah keluarga-keluarga besar yang melakukan halal bihalal. Ini adalah bentuk dari silaturahim di. Iya. Iya, terima kasih. Pada dasarnya tadi kita kembali kepada definisi, ya. Yang pertama bahwa silaturahim sebenarnya itu sekarang sudah diperluas maknanya, ya. Pada dasarnya tadi itu artinya daripada silaturahim adalah menyambungkan kembali kerabat yang terputus. Kerabat itu tadi yang saya katakan bahwa yang dianggap kerabat dalam hadis itu adalah 4 bapak ke atas, ya. Artinya bapaknya bapak tak, bapaknya nenek tak, empat susun. Jadi itu kerabat, ya. Itulah yang sebenarnya yang dimaksud silaturahim. Tadi pertanyaannya, ini sekarang sudah ada halal bihalal. Sebenarnya halal bihalal kalau melihat dari arti silaturahim itu sendiri bukan silaturahim, karena bukan kerabat, ya, bukan kerabat. Dan itu tadi kerabat itu apalagi kalau bisalah dikatakan perkumpulan, ya, perkumpulan, ya, halal bihalal. Artinya kalau kita lihat arti yang sebenarnya tadi itu silaturahim, ya. Tapi sekarang saya lihat sudah banyak, ya, mempergunakan silaturahim, mungkin karena perluasan makna, Pak, ya, perluasan makna. Akhirnya dianggaplah silaturahim itu dianggap bahasa Indonesia. Pada dasarnya itu silaturahim adalah bahasa Arab, itu tadi maknanya adalah menyambung kembali hubungan kerabat. Artinya ipa siamo ipa rimong ya rodo putus, yang putus kerabat. Itu sebenarnya intinya. Itu sebenarnya intinya. Iya. Nah, hakikat daripada silaturahim itu, ya. Itu hakikatnya. Ya betul. Maka dari nasi ada iya nasi memang ipa siamo sih. Ipa siamo ipa rimong. Itu hakikat sebenarnya silaturahim. Iya, baik Saudara Riga, kami ingin berlama-lama untuk menemani Anda di acara Hikmah Ramadan, tapi waktu yang membatasi kita di acara ini. Iya, mungkin Ustazah, sebelum kita pamit pada acara ini, mungkin ada pesan kepada Saudara Riga mengenai urgensi dan hakikat silaturahmi
puasa Ramadan. Iya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pesan ini terkhusus kepada saya sendiri ya. Juga artinya mudah-mudahan saya juga bisa merubah diri dari yang kurang baik menuju yang baik, dan kita akan bersama-sama menuju kepada yang lebih baik lagi, sehingga kita sama-sama semua mendapatkan nanti nikmatnya kehidupan akhirat. Yang pertama adalah silaturahim ini kita tidak bisa menganggap remeh ya. Ternyata silaturahim ini adalah wajib. Tadi dikatakan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Dia mempertegas, Rasulullah mempertegas, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus silaturahim. Ya, jadi jangan sampai mutus, paling lama 3 hari. Ya, apa sih susahnya? Jadi jangan mengikuti hawa nafsu. Ini pesannya. Mari kita sama-sama semua mengusahakan kebaikan-kebaikan ini, utamanya silaturahim. Ternyata silaturahim itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi walaupun kita melaksanakan wajib yang lain, kalau silaturahim ini kita ada yang putus, tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga. Jadi perbaiki yang putus, mudah-mudahan dengan adanya IGA Radio ini bisa yang putus lebih erat lagi. Sungguh indah kebersamaan itu pesan saya. Dan insya Allah kalau kita nyambung, rezeki akan luas, insya Allah. Dan umur dipanjangkan, insya Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya. Baik, untuk saudara Riga, demikian hikmah Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah ya dapat didalami dan disebarluaskan dan kita ikuti tentunya. Iya. Dan mudah-mudahan hari ini apa yang disampaikan berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, saya Alil bersama dengan Ustazah mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudagar IGA Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. 87,6